Halo anak-anak, ambillah kayu, buatlah sampan. Kikis kayu terlebih dahulu. Selamat datang Ibu ucapkan untuk kalian siswa-siswi baru. Selamat datang di pembelajaran daring antropologi. Perkenalkan, nama saya Eni Lesmana Manurung. Saya guru antropologi di SMA Negeri 2 Gerogak. Saya lulusan dari Universitas Negeri Medan. Saya suku Batak, dan adapun motto dalam hidup saya adalah lakukanlah yang terbaik hari ini, itulah gambaran hari esok. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan manusia di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang memiliki kekayaan akan keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Agar semakin paham dan mengerti mengenai keberagaman budaya, kita perlu mempelajari antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata anthropos dan logos. Anthropos artinya manusia, logos artinya ilmu, di mana antropologi adalah kajian yang mempelajari tentang manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan. Dan Koncaraningrat, Bapak Antropologi Indonesia, mengatakan juga bahwasanya antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia, pada umumnya mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Kemudian terlihat dua gambar yang berbeda berikut, di mana terdapat perubahan dan kemajuan manusia, di mana manusia pada awalnya dari segi berpakaian seadanya, memiliki waktu kerja bebas tanpa ikatan, tanpa kontrak, dan bebas berkomunikasi satu sama lain. Berbeda dengan gambar yang terdapat di sisi kanan berikut, yaitu terdapat komunikasi yang terbatas dan memiliki spesialisasi kerja masing-masing, memiliki disiplin waktu, dan dari segi berpakaian juga sopan dan rapi. Kemudian yang menjadi objek kajian antropologi ini adalah pertama, sejarah asal-usul manusia sebagai makhluk biologis. Kemudian sejarah terjadinya beragam manusia berdasarkan ciri-ciri tubuh. Kemudian asal, perkembangan, dan persebaran terjadinya keragaman bahasa yang diucapkan. Keempat, perkembangan, persebaran, dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia. Yang kelima, asal-usul kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa. Seperti pada gambar berikut, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik makhluk biologis, manusia sebagai makhluk biologis. Adapun perkembangan ilmu antropologi dikategorikan Koncaraningrat menjadi 4 fase, yaitu pada fase pertama, pada awal tahun 1800-an, negara-negara Eropa melakukan kolonialisasi atas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika. Perkembangan ilmu antropologi ini terjadi ketika bangsa Eropa menjelajah dunia, di mana bangsa Eropa memiliki pengalaman bertemu dengan suku-suku asing, sehingga mereka mencatat ciri-ciri fisik, kebudayaan, hingga bahasa yang digunakan, di mana catatan-catatan atau deskripsi tentang bangsa-bangsa yang dicatat oleh bangsa Eropa disebut dengan etnografi, di mana menurut pandangan bangsa Eropa, bangsa-bangsa yang dijajah atau bangsa-bangsa yang mereka temui adalah bangsa yang primitif, buas, dan sering dikatakan masih asli, yang belum mengalami perubahan dan kemajuan. Pada fase kedua, yaitu pada fase pertengahan abad ke-19, di mana dituliskannya aneka warna kebudayaan dan tingkat evolusinya,
Bahan etnografi atau yang disebut dengan karangan etnografi yang mengklasifikasikan aneka warna kebudayaan itu berkembang menjadi ilmu antropologi, dan deskripsi mengenai suku bangsa di luar Eropa merupakan kebudayaan yang masih tradisional dan merupakan sisa kebudayaan kuno. Pada fase ketiga, pada awal abad ke-20, ilmu antropologi mengalami kemajuan, di mana ilmu antropologi dipergunakan oleh bangsa Eropa untuk mempelajari adat istiadat dan kebiasaan bangsa yang terjajah. Ini fungsinya adalah mencari kelemahan suku asli untuk menaklukkan dengan mempelajari suku-suku bangsa tersebut. Dengan mengetahui data tentang kebiasaan itulah yang dipergunakan untuk mempertahankan kolonialisme di negara yang dijajah tersebut. Pada fase keempat, sesudah tahun 1930-an, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang luar biasa, dipengaruhi oleh metode ilmiah dalam melakukan penelitian. Jadi, pada fase ini, pokok dan tujuan ruang lingkup antropologi semakin berkembang, bahan pengetahuan yang diteliti juga semakin bertambah. Ilmu antropologi bersifat akademis sekaligus praktis. Ilmu antropologi bersifat akademis karena ilmu ini bertujuan untuk memahami manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaannya. Dikatakan menjadi ilmu praktis karena ilmu antropologi mempelajari manusia dalam beragam suku bangsa yang bertujuan untuk membangun masyarakat suku bangsa itu. Sementara perkembangan antropologi di Indonesia dimulai dengan penelitian adat istiadat, sistem kepercayaan, struktur sosial, dan kesenian dari suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda. Tulisan ini juga digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah kolonial. Seperti contoh, Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika Serikat, banyak menulis tentang kebudayaan Bali dan Jawa yang menguraikan gambaran acara selamatan dalam masyarakat Jawa, atau disebut karyanya The Religion of Java. Kalau kamu mungkin pernah membaca buku ini, karya ini memberikan gambaran bahwa salah satu aspek dari kebudayaan masyarakat Jawa yang tak lekang dimakan usia adalah budaya selamatan. Itu adalah salah satu contoh penelitian-penelitian mengenai adat istiadat di seluruh wilayah Nusantara. Oke, untuk penugasannya, di mana beragam perbedaan yang ada di Indonesia seperti perbedaan agama, religi, kepercayaan, budaya, tradisi, ras, etnik, dan bahasa merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mengapa semua keberagaman tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memulai perselisihan? Kemudian kedua, setelah mempelajari materi di atas, bagaimana pandanganmu mengenai ilmu antropologi? Silakan kamu jawab di buku catatanmu, kemudian di-upload di Google Classroom. Untuk info selanjutnya, Ibu sampaikan penguploadan tugas Ibu tunggu hari ini. Demikian pembelajaran antropologi hari ini. Semoga kalian tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Ibu hanya berpesan kalian harus tetap semangat, jangan mengeluh, dan tetap lakukan yang terbaik. Sekian dan terima kasih.